yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian saya dalam kajian kitab tafsir Hazin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 170. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah faman yattara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat ini bicara tentang fiqh makulat. Artinya berkaitan dengan makanan-makanan yang Allah mengharamkan untuk dikonsumsi, untuk dijadikan makanan. Dan ayat ini berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum yang Allah telah menetapkan di dalam kitab sucinya. Kemudian nanti dari ayat-ayat ini setelah dikaji oleh para mujtahid dituangkan di dalam fiqh mazhab. Yang mazhab Hanafi menurut pemahaman Imam Abu Hanifah. Yang mazhab Hambali Ahmad bin Hambal menurut Imam Ahmad Hambal. Yang mazhab Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang mazhab Maliki menurut Imam Malik. Itulah 4 orang imam mazhab yang masing-masing mereka itu dengan sangat mendalam membaca ayat-ayat ini, menulis dalam kitabnya masing-masing dalam hukum fiqih. Yang hana mazhab, begot mazhab kelima, karena tidak melebihi yang sudah dikaji oleh 4 imam mazhab itu. Maka tunduk pada salah satu mazhab. Dan itu namanya fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada ahli zikir, artinya ahli hukum. Man ahli hukum, kan hana ahli tanyo ngan putro imam mujtahidnya, karena mereka itu mujtahid mutlak. Kalau di bawahnya nanti ada mujtahid rajih, menguat-nguatkan ya, mengulang kembali apa yang sudah diijtihad oleh imam mujtahid. Man menyoitannya ini kan hana mungkin tak apa hayra dengan imam mujtahid itu sendiri. Karena alim kita hari ini itu berkat nekminah, bukan karena tanya sama Nabi. Maka hana ayat Al-Quran fas'alun nabiyya, bertanyalah pada Nabi jika kamu tidak paham. Ini hana ayat dekina. Kamu hana patih ulama nak tanya jumpa Nabi. Hana kepegah lang Al-Quran, bertanyalah pada Nabi jika kamu tidak tahu. Kahana ayat yang na putra fas'alu ahlal zikri, bertanyalah pada ahli zikir. Maksud ahli zikir yang paham terhadap hukum. Yang paham terhadap hukum, maksud ayat di sini bukan Nabi. Nabi jika urung bihukum. Tapi ditanya mbak ahli hukum, artinya pada orang-orang yang sanadnya itu bersambung kepada Nabi. Nah, baik. Innama harrama alaikumul maitata, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala
mengharamkan kepadamu maitah, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillahi, dan apa yang disembelih itu dipersembahkan kepada bukan Allah, tapi dipersembahkan kepada berhala-berhala dahulu. Famanitturra, kalau ada seseorang mengalami kondisi turra, kondisi genting, kondisi kamu karatat, kondisi terpaksa menyoka lagian keadaan, tidak usah susah karena Allah sudah memberikan solusi, yaitu famanitturra ghaira baghin wala adin. Kalau kondisi seseorang sangat mudarat, harus makan babi, harus minum darah, harus makan bangkai, memang kondisi sangat genting, ghaira baghin, jangan banyak, jangan melampaui, wala adin, tidak melewati apa yang mudarat tadi, fala isma alaihi, maka tidaklah dihukum dosa terhadap memakan yang dilarang tadi. Innallaha ghafurur rahim, semuanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu makna ya secara bebas. Kita melihat bagaimana Imam Hazin memberikan penjelasan dalam ayat ini bahwa maitah, yang disebut dengan maitah itu dari kata mayat. Mayat itu apa yang sudah meninggal. Fakullun ma farakathu ruhuhu min ghairi zakatin mimma yudbahu. Disebut dengan maitah, bangkai di sini adalah yaitu binatang-binatang apa yang sudah terpisah nyawa dengan tubuh binatang itu dengan cara yang bukan disembelih. Maka kalau sudah disembelih, tidak namanya bangkai. Kalau binatang itu sudah mati tapi bukan disembelih, namanya bangkai. Apapun binatang itu, bangkai namanya. Maka istilah bangkai hanya ditempatkan untuk makhluk Allah yang sebelumnya hidup. Bangkai itu tidak diberi nama bangkai pada makhluk yang bukan disebut sebagai binatang. Uma bak kaya kamati nya napa ya bangki. Hai kapinah tak bangki bak kaya berhinai dua kalimat bangki, yang bangki bak binatang yang sebelumnya hidup lalu mati tapi bukan disembelih, ya itu namanya maitah. Jadi kalau binatang itu bukan karena disembelih, maka semuanya diharamkan untuk dimakan. Walau keadaan binatang saat disembelih dengan tidak disembelih memiliki rasa atau warna yang sama. Lumo mupo meninggal, ngan lumo geti, atau puli mandua sama, tapi yang satu tidak bisa dimakan. Lumo mati, gutagun, ngan lumo kurubun, gutagun, sama-sama mangan rasa. Kun mak uruhai nyo bangkil mo buno atai poi tronton. Nyo lumo kurubun atapo imlatah. Cine teh dia, na tho mangan. Bangka teh leurun teh. Uma mandua sama hanjit baju yang sabo walaupun mandua sama rata. Atau geteh leurun teh, uman mangat lumo bangkinyo hanjit baju. Nah, karena yang menentukan boleh makan dengan tidak boleh makan adalah pada status sembelihan. Ini menunjukkan bahwa agama itu
tidak diukur dengan kondisi pikiran kita. Agama tidak dilepaskan menurut selera kita, tapi agama dikontrol oleh syariat. Syariat adalah yang mengatur agama, alias Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Syariat nama lain adalah pemilik syariat. Pemilik syariat bukan dinas syariat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada binatang yang diharamkan karena mati bukan disembelih, padahal setelah disembelih mati juga. Dia kan mati di ujung-ujung, tapi tetap terdapat perbedaan yang sangat kontras. Saya pernah menyampaikan dulu pada ayat yang lain ya. Nanti kalau ada yang kerja di lab rumah sakit atau di mana, lab laboratorium makanan, BPOM ya, bisa diambil secuil daging lembu sembelih dengan secuil daging lembu mati. Kalau mati lembu cok juga yuk, lembu, cok lembu yang gesi taruh di alat pemeriksanya, dilihat apa perbedaannya. Pajit keharum dia Allah lembu mati. Masukkan dalam lab. Lembu disembelih dengan lembu mati. Pastilah perbedaan. Ditemukan dari hasil laboratorium itu. Ada sesuatu yang Allah mengharamkan itu mengapa? Kalaupun kita tidak bisa tahu mengapa, tapi hukumnya tetap berlaku. Karena Allah yang maha tahu. Dia tak pegah lagi tanya, "Kahana pupu, dia lupa jauh sia bangkinya kan? Umri dah badan lu." Na pupu ya, dah habis pupu dia. Kemudian wa ammaddamu yang disebut dengan darah di sini adalah bahwal jari, yaitu apa yang mengalir pada daging tadi. Yang darahnya yang gepeharum untuk konsumsi. Memang darah yang hana gepeharum, ya tak pegah kayaknya. Gumpalan-gumpalan darah yang ada pada hati, gelumo cok hati dan yang gumpalan darah kandung hatinya. Maka itu tidak mengalir. Mana mengalirnya? Cina cok hati lumo pelah dua. Orang megang kan, lu hati nembu. Icok lewat lumo iplah hati. Aneru darah. Karena itu bukan damul jari. Tapi long icok man daging nak ubah urung hati lumo ya. Kan tak jai darahnya. Yang kenyanya darahnya mengalirnya hanya baju. Jadi jangan di apa darah jangan ditampung. Ya, walaupun di tempat-tempat orang lain ya mungkin dia cihana lah Tuhan kan. Nyoba gop lagi di Kalimantan di Dayak itu kan urung pulau darah lagi urung pulau itu bayar katanya kan daraganya naulu itu ini naglah lagi urung pulau itu bayar juga berapa gelas satu boleh lah ada je baik mambak tengok kahana bak tengok itu bayar yang kendara. Jadi begitulah di orang menjual darah-darah itu. Kemudian wa ammal khinzir, adapun babi, fa innahu aradu bilahmihi jami'a ajzaihi. Disebut dalam ayat Al-Qur'an Allah mengharamkan makan daging babi. Tidak disebut mengharamkan makan tulang, tidak disebut mengharamkan gelinyung, tidak disebut mengharamkan kulit. Yang disebut adalah daging babi, itu yang disebut. Sekarang maksudnya, adapun yang disebut daging babi, maksudnya adalah jami'a ajzaihi, kesemuanya. Kan hanya haram pajuh daging, bukan bermakna halal kulit, bukan bermakna halal tulang.
bukan bermakna halal telinga, tapi kesemua yang ada pada daging babi itu yang melekat dengan babi, mulai dari kukunya, bulunya, semuanya itu adalah haram. Karena begitulah maksud daripada ayat. Hal ini mudah dipahami. Mamanya kepegang haram pajuh asobui, wujud abuh makna le tanya haram pajuh kulit. Sedangkan Allah hanya disebut haram pajuh aso. Nah, jadi dia dalam pemahaman penafsiran ada istilahnya menyebut bahagian terpenting atau terdepan sama dengan menyebut keseluruhannya. Ibu-ibu menyokat trip hana mutumeng sabi-sabingan pun keun. Oh man, ketak trip ke hana ku wajah ro ne. Nyan pu muka mentang hana ge ku. Ha kenu hana ge. Cuman disebut bahagian satu saja. Sudah lama ya saya tidak melihat wajah ibu. Nyan kon berarti ne pikir ro ne. Ge angkat trip ke hana ge wajah lo. Cuman mio gelinyung, hai gelinyung na kon menan makna ji. Hai mio kilung na cuma wajah lu kata anak bukan. Maksudnya adalah keseluruhannya tidak pernah dilihat sudah lama. Perintah orang menyuruh kita makan sajian yang ada di meja makan, kadang-kadang hanya disuruh makan nasi. Hanya tunggu kajian yang lainnya, berhubung katilahnya, tunggu pajuh hubung wujud. Apa kali belum duduk atas meja? Tok giyu pajuh bu. Tapi dimaksudkan pu yang na atas mejanya, giyu pajuh sit. Mungkin giyu pajuh bu tok. Walaupun hana giyu pajuh hungkut, hana giyu pajuh kerpu, hana giyu rah jaro. Maka mandum gemaksudkan. Bahkan watebunyan dalam keadaan tertutup. Sajian makan pakai tangi tutup. Kekun ba urung mengkauri tungku hajit silakan pajuh bu. Tangi mantang tutup. Nyan berarti kon pajuh bu laju giyu. Putra zit mulai dari buka tangian. Mana giyu lego? Yang na giyu pajuh bu. Nah, tujuan utama adalah makan nasi. Sedangkan yang lain namanya melekat pada perintah itu. Larangan yang dilarang pajuh daging babi. Sedangkan yang lain melekat pada nama babi itu. Gini. Makanya punya orang yang pegah ikut Quran tu, kamu langsung baca Quran. Yang hanai pajuh daging saja ini. Apa yang diharam oleh Allah. Kulit irbo. Tulang-tulang, kenapa makan tulang babi? Kenapa memang? Kan itu dilarang oleh Allah. Mana ada dilarang? Yang dilarang kan dagingnya kita makan. Coba buka Al-Quran surah Al-Baqarah 173. Itu dalilnya. Yang lagi yang cara hukum menyohana fas'alu ahlal dzikri atau tidak menggunakan kaidah pemahaman. Maka jangan marah-marah ketika ulama-ulama yang paham agama mengatakan Anda tidak akan pernah mampu mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Itu bukan berarti panduan kita bukan Quran. Bukan berarti panduan kita bukan hadis. Tapi Anda tidak mampu mengambil hukum sebagaimana Imam Mujtahidin. Imam Mujtahidin itu mengambil Quran, mengambil dalil langsung dari Al-Quran, dari Al-Hadis, karena mereka punya alat. Yaitu memiliki ilmu-ilmu alat. Disebut dengan alatul ulum, perkakas-perkakas ilmu. Untuk bisa kita mengambil ilmu harus punya perkakas. Sama seperti tukang punya perkakas. Sama seperti penambang punya perkakas. Untuk menghilang tanah, yang konta culik tanah nganek jaro. Memiliki perkakas. Untuk hukum istimbat itu punya alat hukum.
Seberapa mengertikah Anda bahasa Arab dengan Imam Mujtahid? Lebihkah ilmu Anda dengan Imam Mujtahid? Kan tidak. Yang fikir Imam Syafi'i kan orang Arab, yang fikir hati. Fikir Imam Syafi'i orang Lok Sukun. Kalau tentu betul yang bergah oleh Imam Syafi'i. Dan saya Imam Syafi'i ini tempat kelahiran di Lok Sukun atau Kota Blang. Itu hiarap agaknya. Jadi lebih paham beliau tentang bahasa Arab, kaidah-kaidahnya. Demikian juga Imam Hambali, demikian juga Imam Hanafi. Jadi sampai hari ini tidak akan tertandingi kemampuan ilmunya. Bukan tidak boleh ditanding. Musuhna yang kabah Aceh, mohon maaf sekali ini. Kagak tak tahu nak tanding Imam Mujtahid, silakan. Seberapa banyak ilmunya? Nak pegot-pegot yang pokok mengabek sama dengan Imam Mujtahidnya. Dan hayu-hayu ada silakan. Tapi seberapa banyak ilmunya? Pertanyaannya. Bahasa Arab kabeh gebluk le uringan. Di uringan lahir ke Arab, ko pegah abang dengan bahasa Arab. Mana payah tak itulah le Arab. Dengan kaidahnya. Hadis mau tanding seberapa banyak menghafal. Kita untung ada toko buku yang menjual hadis. Kalau enggak tahu pun hadis. Mau belajar apa lagi? Tafsir memang mereka yang menulis. Putra cara-cara ngaurunya. Putra. Hukum-hukum istinbat memang kita belajar dari mereka. Jadi tidak sama antara orang berpengetahuan dengan tidak berpengetahuan. Karena itulah maka yang namanya pengajian itu selalu menggunakan referensi. Tanpa referensi, kita tidak berani mengungkapkan suatu ilmu. Jadi betuhado ngadun. Ulam tuha adanya orang tuha dengan hukum. Ini bukan membatasi berfikir, jangan salah. Justru memelihara pikiran kita, jangan sampai salah. Karena yang paling paham agama bukan kita. Yang paling paham agama adalah Nabi. Di bawah Nabi yang paling paham adalah sahabat. Di bawah sahabat adalah tabi'in. Di bawah mereka tabi'in. Di bawahnya lagi ulama-ulama mutaqaddimin atau ulama salafus salih. Para imam-imam mujtahid yang lebih paham mereka itu. Di bawahnya lagi mutaakhirin, imam-imam berikutnya lagi. Sampai itu zaman akhir zaman. Terus saling mengikuti. Namanya itu disebut dengan sanadul ulum. Rentetan ilmu atau sanad ilmu. Maka jangan dihilangkan sanad. Kalau dihilangkan sanad, kita persis berjalan di dalam gelap tanpa arah. Ya. Lalu, wa innama khassal lahma. Kenapa kalau dilarang makan keseluruhan babi, kenapa dilarang ditulis lahma daging? Li'annahu karena ditulis seperti ini atau disebutkan seperti ini al-maqsudu lidzatihi bil akli. Maksud yang paling utama adalah makan daging, bukan makan kulit. Lagi aku tanya sih, kun halu pajuh lumo. Nyan kun halu daging lembu, bukan berarti daging lembu saja yang halal. Silakan makan semuanya kalau bisa diolah. Terus bak tuut lumo ino, bak uke lumo dikonsumsi. Ipuli ino, blender macam-macam. Silakan yang halu mandung ubena yang hinan halu. Tipu yang hana halu, yaitu kotoran lembu. Nyan hana halu banyak perasnya. Nyan hana halu. Yang lain silakan. Kulitnya kah, telinganya, ekornya, semuanya itu sudah dipersilakan.
makan. Tapi yang katanya ngelihatnya, padum yumsi ya 1 kilo. Yumsi ya, daging maksudnya. Berapa harga daging 1 kilo? Tetap daging disebutkan. Karena yang utama mau dimakan dari lembu itu bukanlah tulangnya, bukanlah kukunya, tapi dagingnya. Namun tulang halal, kukunya halal, ekornya halal, tapi tidak menjadi sasaran utama. Mana sasaran utama? Maka disebutlah Ba'bu Ibuno larangan makan daging babi. Karena itu yang paling utama mau dimakan. Kalau yang lain tidak utama, tapi tetap menyatu pada keseluruhan babi. Famanit turra. Oh ya, wa ma uhilla. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan Allah mengharamkan memakan, yaitu binatang yang dipersembahkan bukan untuk Allah. Maksudnya disembelih bukan dengan syariat agama Allah, tapi disembelih sebagai wa ma dzubiha lil asnam wa tawaid, persembahan-persembahan orang kafir musyrik kepada patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah. Cara yang mereka lakukan yaitu dulu pada saat ayat ini turun, orang-orang kafir musyrik menyembelih unta misalnya, menyembelih kambing misalnya. Jadi mereka menyembelih itu dengan bersorak-sorai, mengangkat suara tinggi-tinggi, annahum kanu yarfa'una aswatahum bidzikri alihatihim idza dzubihu laha. Mereka sembelih, ini persembahan kami untuk berhala. Surah-surah Ibri'ah break bahasa Inggris artinya pecah-pecah. Ibri'ah je bahasa Indonesia. Ya, jadi menyokar rayuk-rayuknya gukun break dalam bahasa Inggris, bahasa Aceh bri, timai gupega uruh in, bri'ah. Hai baik kayak bri'ah ngalo. Baik kayak rayuk-rayuk, maka kena ikut break dance. Artinya gerakan-gerakan yang besar. Breakfast, memecah keadaan dan sebagainya. Break berubah kalimat menjadi broken. Maka orang yang pecah keluarga gitu, broken home, ka pecah rumah. Nyan kan berarti karhe kubong, ka broken home hidung hana hawoli kagak imlasa. Akan broken home, pecah rumah. Pecah rumah, ka rubah tame. Kenyan maksudnya yaitu rumah tangga jadi hancur. Baik. Kemudian itulah cara yang mereka lakukan. Ibri'azu ini untuk berhala, ini untuk Lata, ini untuk Uzza. Itu tidak boleh kita makan. Karena itu bukan sembelihan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenyan dibubut untuk sembelihan mereka. Tidak boleh makan. Dan hari ini ya enggak ada lagi lah hal yang lagi yang handali. Famanit turra. Agama Islam kita pahami sebagai agama yang penuh dengan solutif, jalan keluar. Apabila ditanya kamu sempit, nah jalan keluar disediakan oleh Allah. Maka dalam hal makanan, mana makanan lain? Famanit turra, yakni ila aklil maitah, membuat kita kondisi tetap harus makan bangkai, enggak ada cara lain. Mungkin dia di laut yang tenggelam, tidak ada makanan apapun, yang lewat hanya mungkin bangkai kambing atau bangkai apapun di sana selain dari ikan. Ikan larangan kan? Jadi saat itu wa ahwaja ilaiha, dan ia sangat butuh sekali. Nah, ulun kamu feh hana makanan tepu. Tak kena makanan go, menyogocok ikoh jara-jara ke. Sehingga diam-diam dia tidak punya cara sama sekali, terpaksalah dia makan bangkai ghaira baghin, yaitu tidak sampai mengenyangkan.
tidak sampai memuaskan. Wala adin, tidak sampai melewati batas. Mungkin harus kepajuh walaupun BO. Bang kepajuhnya hanalim fefeh, ketiga kembali. Itu fala isma alaih. Allah tidak menghukum sebagai dosa. Apakah itu halal? Bukan halal. Tapi namanya kemaafan. Beda halnya dengan kemaafan. Allah Maha Pemaaf, maka diizinkan makan sekedar untuk menghilangkan kondisi mudarat tadi. Nah, kamu feh-feh bagi pajuh, katakanlah dia makan sedikit saja. Kaitun mu 2 jam. Mentah 2 jam ulang lah mu feh-feh. Pajuh belum. Tengok menang di lom, hana makanan di pajuh lom. Daripada agaknya pasrah dengan kematian. Kita sayang, ada berita kemarin itu, tukang apa di Medan itu yang sayang. Dia hana kerja pegah-pegah. Tukang ojek ya. Sayang sih. Jadi hana sewa, hana tuk sewa, hana peng. Ini pajuh bu hana ngampu ke beliau. Itu di media saya baca kemarin. Akhirnya agaknya ngeputun dia. Kadang-kadang sayang tu urung. Tegi kawut urung ke hana ee. Pakan ee itu Honda, hana Honda baru ke hana ee. Jadi tiga ke, punya RBT, pihak Honda Tuha. Kadang tinya hana urung ee lom tiga. Ee nyan ju tiga. Jadi kemudian nanti dia tak hui becak. Hana bang, padahal tak nak hui becak. Padahal becaknya hana merah warna. Yang lain. Padahal urungnya hana gecet becak karena hana peng. Hana peng karena hana urung punya menang tiga ke payah becak yang hana warna, yang hana mecet. Karena hana peng. Ya, sama lagi urung mau blow. Dianjurkan, bahkan sunat, bahkan sebuah ihsan, kebaikan. Sebuah kebaikan, kamu blow barang yang hana butuh. Man menyok ihsan yang hayelam, juk peng mentah, hana cok barang. Juk peng mentah, hana cok barang. Karena demi sayang kurnya, nyenggot. Lagi saja, Pak Tawoi Banda Aceh dari Pak Sarenya, karena urung mukat kata lalu le, mungkin kebahagiaan rezekinya sudah berkurang juga. Nyabarakan hana le urung mukat. Muruti urung belo Pak Saboh pidenya. Itu karena kaletat bisa-bisa ada yang tidak laku sama sekali. Gujak kena, gujak gede. Yang memang na kemudahan, yang memang na nujuk peng mentah nak pecok barang. Padumi yang 5.000 apa boleh dek. Juk peng 5.000 pecok barang. Sebab cok barang peh nama hoban tu, sayang tu. Anak pumi dum sedekah mendak. Be dum kalau laki sedekah ni dulu lu publaunya kecuco ya pula. Anak pune, ilung kebetulan hana cuco, lung belum mentah hana puas barang. Nyen kebaikan. Nyona urang lagi nyen insyaallah mudah rezeki lain oleh Allah. Nyen tablo kan perle sayang. Menanti kitanya urang meme barang, kadang-kadang timbul juga rasa prihatin. Kan tablo karena perle, cuma lado murinang hana mufum lado mi rumah tagi belo barang li ayah. Kita na dumpuan belo kan. Nah, sayang tu urung kat. Kemana lado orang kamu ke isteri bagus tu. Sayang kurung muka. Nyambek dia panjang apa? Itu nak kurung muka sayang, tuluh hana sayang. Nyambek dia panjangan. Ya, nak gule kan nak gule laye nyan pinu belo. Sayang kurung muka. Nak buah mamplam madham nyan pinu belo. Sayang kurung muka. Itu nak kopra sayang kurung muka. Tuluh hana sayang. Nyambek dia panjang ceritanya. Karena ada orang punya pribadi yang khusus pada dia itu. Baik, tunggu-tunggu. Cukri ya, katanya kentilatnya memang telat subuh saja. Wala adin, tidak melampaui batas. Wa huwa zulmu wa mujawazah al-had. Hanya sekedar saja Allah memaafkan. Maka ini namanya Allah Maha Bijaksana. Jadi katanya dipuruna oleh Allah. Pada setiap larangan itu harus ada celah kebolehan. Bak larangannya, nyan nak celah kebolehan. Contoh, dilarang parkir di sini.
Benar contoh kebolehan. Kecuali khatib maksud. Kena ya? Lagi di masjid Bujang Salim, Ronggoku. Itu parkir di luar semua. Nanti ditulis kecuali mobil khatib. Pakainya karena yang membutuhkan, mungkin karena dia sebagai tamu harus ke sana. Yang hal-hal yang benar. Dilarang masuk pintu depan kecuali pengurus masjid. Jadi yang kan celah-celah kebolehan. Ini kebijakan. Kitanya sehari mendung. Jadi baik dua-dua pegat kecuali pengumuman gotong royong pi baik sampai nak pegat kecuali. Susah kok di rumah. Pengumuman dalam rangka HUT RI semua warga Kota Blang hari ini kita membersihkan tempat-tempat umum. Harap semua warga Kota Blang itu keluar bergotong royong. Kecuali yang sakit atau yang sangat berhalangan. Pegat kecuali baik susah kok di rumah. Apa yang nak pegat kecuali nak urang memang yo dapat ipinah. Tidak ada sakit-sakit, hai sakit ni pun nak gotong royong. Man daripada cabut KTP, ya ketika. Apa hana ketika kecuali you know. Kecuali nak kecuali. Hanya hana kecuali. Ulang tambah kalimat yang cukup ya kok. Maka harap semua keluar. Jika tidak ingin KTP-nya dicabut, yang baik dua kalimat ya. Yang ancaman. Al-ula ajma'at al-ummah, telah ijma' umat. Maksud umat sini bukan kita ya. Umat di sini maksudnya mujtahidin. Bahwa tahrimu aklil maitah, haramnya memakan bangkai itu ijma'. Walau itu bangkai semut sekalipun. Walau itu bangkai lalat sekalipun, haram dimakan. Hanya saja pada binatang-binatang tertentu yang sudah membangkai, Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya juga itu memaafkan yang masyakkah, artinya yang sangat sulit untuk dihindari. Bak tajib ia kupi hana tasadari di sinan nasidom. Tujib hidom laju. Itu dimaafkan. Itu pun kecuali tidak bisa dihilangkan dari awal. Ia kopi warna hitam, sidom pi warna hitam, kamate sidom isinan. Jadi tanya sepintah hanam ka bi sidom. Ajib laju katemu sidom. Nyan hana ge hukum dosa. Dengan catatan bukan disengaja. Yang gekun disengaja guna JPI guna nasidom gekun laju anak puan apa pinah jep laju nyan hanjut kecuali hanjut tapi nah karena masyakkah tapi nah di dom nyan saboh hana dah muling taling mana ro iya taling hana dah begot bente iya kape tinggal di dom yang hana dah jep le. Hal-hal seperti ini dimaafkan kalau sulit dihilangkan. Atau sidomnya kan mengendap uyuk. Kita lihat di minuman kita, sidom kan mengendap uyuk. Duh sidom uyuk. Iya kaya tuh dum. Jep iya jule. Kira-kira antu be-abeh jep tinggal sidom uyuk. Nyan pijit. Karenanya dimaafkan. Dengan catatan itu bangkai yang tidak berdarah. Sidomnya hana darah. Jamuknya hana darah. Tapi minyak tikuh, nyampe ni jep. Maksudnya mana tikuh sabok. Anak pojek juga ia tu tikuh yang tinggal geroyu. Nah je karena itu binatang berdarah, bangkai yang tidak dimaafkan. Wa annaha najasatun. Bangkai bukan hanya dilarang makan, tapi juga bangkai statusnya adalah najis. Arti najis harus dibuang, harus dihilangkan. Kita tidak diperintahkan menjauhi najis, tapi kita diperintahkan menjauhkan najis. Beda bahasa. Tanya menyona najis, hanagi puji uhro. Tapi najisnya puji buat katanya. Maka buanglah najis. Bukan kita menghindari najis,
Saat ada najis dalam masjid, tugas kita bukan geser untuk tidak dekat dengan najis. Betul tanya dalam masjid, mohon maaf siapa tahu ada najis. Mungkin kamu lumo itu betul kan? Ya, bang. Nyan tugas kitanya kon pergi uhdro bak najis. Dung kudih do ada kon bekto dengan najis. Macam mana? Aku pegah arti najis sesuatu yang jauh. Maka najis itu dijauhi. Bukan najis yang bukan kita menjauhi najis. Najis itu kita jauhkan. Maksudnya najisnya yang perletable. Kon tahin dari bekto dengan najis. Gimana nak hindari tawangan najis le? Yang dalam tubuh mentang najis 2 kilo sampo najis. Kan najis no? Jadi bukan kita jauh dari najis, tapi najis kita jauhkan dari keadaan kita. Dan kira lagi nyan, jadi ayatnya tentu penuh dengan hikmah-hikmah hukum. Kenapa bangkai diharamkan? Pasti ada sesuatu. Lalu kenapa ada hal-hal yang dimaafkan? Juga karena masyakkah. Kemurahan Allah salah satunya adalah memaafkan orang-orang yang dalam keadaan masyakkah. Dan kondisi masyakkah itu dimaafkan bukan hanya pada masalah makanan, tapi juga pada masalah ibadah lainnya. Salat Jumat wajib. Hana nego-nego lah wajib. Tapi ketika ada masyakkah, Allah memaafkannya. Boleh tidak salat Jumat karena mau Jumat hujan sangat deras, sangat kencang, apalagi angin, petir dan sebagainya. Nyan bak watenyan jiut hana jak Jumat. Pah poh 12 kena jak Jumat. Upreh le hana pirang-pirang. Katruk wate Jumat pihana pirang-pirang mutamah laju-laju. Akhirnya enggak ada orang datang ke masjid, enggak ada salat Jumat. Ini masyakkah ke. Maka boleh saat itu tidak dia menghadiri Jumat. Tapi keadaan lagi nyan. Mam yana sedodro urino hana jak Jumat, kadang di rumah enggak nyantok petir. Hah? Nah uragam kitanya masjid ino hana uji rame hana jak Jumat. Saya tahu kayaknya di rumah huro, berarti bak rumah gak nyantok ujian berat. Dan bak rumah gak nyantok angin badai. Khusus bak pintu gaknya nih angin badai. Genek jak, hanjit jak. Maka jangan juga berburuk sangka. Siapa tahu yang tidak hadir Jumat, di rumah dia itu khusus ada petir. Demikian gurukum, mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.